Dengan jadi petani, kita bisa kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman melon ya. Dimana yang akan kita bahas hari ini, tanaman melonnya istimewa. Kenapa istimewa? Karena ditanam tanpa ada tanah sedikit pun. Oke, jangan di skip ya. Kita ulas satu persatu bagaimana melon ini bisa tumbuh tanpa tanah. Sebelumnya, karena di sini saya sendiri ya, jadi tadi ownernya, pemilik melonnya ini lagi nggak mau, lagi bad mood katanya, memang nggak mau untuk diwawancarai dan lain sebagainya. Jadi, tenang saja, insya Allah informasinya sudah saya gali. Oke, yang saya ingin informasikan kepada semuanya, jadi usaha budidaya melon di dalam greenhouse ini secara finansial modalnya besar. Ya, modalnya besar. Satu, kita harus menyiapkan lahan. Dua, kita membangun greenhouse. Kemudian tiga, kita membangun instalasinya. Dan yang terakhir adalah perawatan melonnya. Itu merupakan investasi yang sangat besar. Maka dari itu melon ini menjadi buah yang premium. Buah melon ini dalamnya ya, nanti akan saya spill dalamnya bagaimana, dalamnya warnanya apa nanti akan saya spill, dan rasanya bagaimana akan saya spill nanti ketika buka puasa. Baik, jadi di sini yang ingin saya tekankan, budidaya ini secara hidroponik ini akan lebih simpel dari segi perawatan daripada kita menanam melon di lahan sawah. Kenapa demikian? Karena dengan menanam melon di hidroponik ya, kita tidak capek-capek mengolah lahan ya. Kita tidak capek-capek melakukan menyiapkan lanjaran setiap musim tanam ya. Kita tidak capek-capek kepanasan. Kenapa? Karena kita berada di greenhouse ya, walaupun sedikit panas dan tidak kehujanan, yang terpenting di situ. Nah, salah satu fungsi kenapa greenhouse itu digunakan adalah menghindari hujan ya, menghindari hujan dan menghindari hama dan penyakit, dan itu terbukti ya. Kenapa kok kita menghindari hujan pada tanaman melon? Di tanaman melon ini sangat rentan dengan air hujan. Ketika kena air hujan, maka perkembangan penyakit itu akan semakin mudah. Nah, dengan greenhouse kita meminimalisir itu. Kemudian dengan greenhouse pula ya, kelembapan yang ada di dalam greenhouse itu lebih terjaga daripada di luar ya. Bayangkan ketika musim angin, ketika musim panas, musim hujan, suhu di luar itu berubah-ubah dengan drastis. Tapi dengan greenhouse, kelembapan di dalam ruangan itu bisa lebih terjaga. Kemudian juga dari segi penularan penyakit di dalam greenhouse, hama ya, hama yang biasanya kalau pada melon ini itu kalau pada daun itu adalah ulat ya, ada ulat, ada kutu-kutuan, ada thrips ya, yang menyebabkan juga itu virus kuning itu pada tanaman melon. Nah, dengan greenhouse kita bisa meminimalisir. Kenapa? Karena hama itu akan tidak bisa masuk. Nah, kita tidak bisa masuk karena dibatasi oleh screen net. Nah, sedangkan kalau di luar lahan, itu kita hanya bisa mengatasinya dengan pestisida, dan itu masih kemungkinan besar terkena ya. Kemudian dari segi nutrisi ya. Jadi kalau kita berbicara nutrisi masuk ke dalam air ya. Nutrisi mengalir, berputar dari pusat, kemudian dialirkan ke dalam paralon, di sana nanti keluar lagi untuk dikembalikan lagi di pemompaan, dan segitu seterusnya berputar. Nutrisi dalam kata lain tidak hilang, melainkan hanya berputar saja. Sementara kalau di lahan yang jelas pupuk itu akan banyak tercuci ya. Kemudian juga menguap karena ada sinar matahari. Kemudian juga pupuk itu tidak semuanya bisa diserap. Kenapa? Karena terpengaruh oleh pH tanah. Kalau pH tanahnya tidak normal, maka pupuk itu tidak akan bisa diserap oleh tanaman. Tapi dengan sistem
hidroponik ini pupuk akan terserap secara maksimal. Bahkan ketika kita ingin menambah nutrisi yang lain yang bisa memaniskan buah ini, itu bisa mudah kita tambahkan sehingga kualitas dari buah melon ini tidak diragukan lagi. Maka dari kenapa saya sebut tadi ini adalah buah premium. Tahu harganya berapa? Harganya kontrak per kilo 16.000 yang jenis Intanom. Kalau yang jenis Fujisawa itu harganya 20.000. Bayangkan ya, usia 65 hari panen ya. Usia 65 hari panen, harga 16.000, satu greenhouse populasinya 2.000. Silahkan kali sendiri berapa pendapatan per 2 bulan ya. Yang ingin saya sampaikan juga ya, jangan malu jadi petani. Petani itu adalah pekerjaan yang mulia. Kenapa saya bilang mulia? Satu, jadi petani kita bisa sedekah oksigen. Satu tanaman menghasilkan berapa banyak oksigen yang kita hirup dan dihirup oleh orang lain. Dua, dengan menjadi petani kita bisa menyediakan makan untuk keluarga kita dan untuk masyarakat semuanya. Tiga, dengan jadi petani kita bisa kaya ya. Jangan ragu, jangan malu, jadi petani itu keren ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.